selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba kupas tuntas materi yang Anda bagikan ya. Khususnya bab 18 dari metode pengendalian pikiran Silva. Judulnya menarik nih, harga diri Anda akan melambung. Betul. Intinya kan bab ini bilang ada semacam tombol mental gitu ya, yang bisa kita tekan buat mendongkrak rasa percaya diri. Iya, benar sekali. Sumber ini tuh menyajikan serangkaian studi kasus dan juga data, mulai dari pelajar SMA, pecandu narkoba, bahkan sampai narapidana. Wah, luas juga cakupannya. Iya, mereka ini konon katanya mengalami perubahan drastis dalam cara memandang diri sendiri setelah menerapkan teknik dari metode Silva. Pendekatannya itu kan fokus ke pelatihan pikiran, relaksasi, sama visualisasi terarah. Menarik. Jadi, mari kita bedah bareng nih. Gimana sih tepatnya teknik ini katanya bisa sehebat itu? Bukti apa aja yang disajikan di bab ini buat mendukung ide kalau harga diri bisa beneran melambung? Jadi gini, gagasan utamanya itu soal potensi terpendam yang sering kita abaikan. Mungkin karena kita terlalu fokus sama kekurangan diri gitu. Iya ya. Kayak kutipan dari Carol Lawrence, penyanyi aktris itu, dia kan lulusan metode ini juga. Dia bilang, kita tuh terlalu banyak buang waktu merendahkan diri sendiri. Oke. Coba kalau separuh waktu itu dipakai buat menyelam ke dalam pikiran, cari solusi, gitu, kita bakal sadar kalau kita jauh lebih kuat dari dugaan. Masuk akal sih konsepnya. Lalu, gimana dengan bukti konkretnya? Ada studi gitu? Ada. Sumber Anda ini merujuk ke studi tahun 1972 di Helahan High School, Philadelphia. Lumayan besar, ada 2.000 siswa yang diribatkan. 2.000 siswa ya? Iya, mereka diukur pakai kuesioner kepribadian sekolah menengah, ini alat ukur citra diri gitu. Lihat 14 aspek, termasuk kekuatan ego, semacam ketahanan mental lah, terus keberanian sama ketenangan. Hasilnya gimana? Ada perubahan berarti? Wah, diklaim sangat signifikan. Peningkatannya di kekuatan ego, rasa percaya diri, sama ketenangan itu katanya jauh melampaui kemungkinan kebetulan. Oh ya? Sekuat apa klaimnya? Probabilitasnya disebut kurang dari 1:1000. Kecil banget kan? Ada contoh spesifik juga, Kathy Brady, usia 13 tahun, dia bisa berhenti gigit kuku. Gigit kuku? Iya, kebiasaan dari umur 8 tahun, berarti udah 5 tahun ya. Dia bisa berhenti cuma dengan memvisualisasikan instruksi jangan gigit kukumu pas lagi di level meditatif. Level meditatif itu kondisi rileks banget gitu? Iya, kondisi relaksasi yang dalam. Menurut metode ini, kondisi itu penting banget buat pemrograman bawah sadar. Wow, berhenti kebiasaan bertahun-tahun hanya dengan mikirin itu. Kuat juga ya klaim kekuatan visualisasinya. Tapi, apakah efeknya ini bertahan lama? Atau cuma sementara? Nah, itu pertanyaan bagus. Dr. Disau yang terlibat riset ini juga awalnya nanya gitu. Oke. Terus mereka tes ulang 4 bulan kemudian. Hasilnya, perubahan positif itu bertahan. Ini diartikan sebagai semacam pergeseran ke titik referensi internal. Maksudnya gimana tuh? Titik referensi internal? Jadi, kesadaran akan nilai diri dan kendali diri itu jadi lebih menetap. Bukan cuma efek sesaat habis pelatihan gitu. Pola yang sama juga katanya ditemukan di sekolah-sekolah lain. Oke. Berarti dampaknya nggak cuma ke siswa aja dong ya? Nah, benar. Guru-guru yang ikut pelatihan juga katanya jadi lebih sabar. Ekspektasi mereka ke siswa juga jadi lebih tinggi, karena mereka jadi lebih paham potensi pikiran manusia itu besar sekali. Ada contoh lain? Ada contoh guru yang minta siswanya terhubung secara mental sama filsuf buat memahami tulisan mereka. Ada juga kisah dari Mrs. Jolilal, anaknya hiperaktif. Oh iya. Gimana ceritanya? Anaknya bisa lepas obat dan nilainya membaik drastis setelah ibunya menerapkan teknik ini untuk anaknya. Wah, kalau beneran bisa gitu luar biasa ya. Terus, gimana dengan kasus yang lebih katakanlah sulit? Kayak kecanduan misalnya. Pendekatan ini juga diklaim efektif buat itu. Sumber Anda menyebut studi Pastor Albert Grifas pada pecandu. Oke. Memang ada tantangan di awal, kayak rasa sakit fisik pas latihan gitu, itu bisa mengganggu. Tapi ada kisah sukses detoksifikasi lewat programming mental ini. Ada kutipan atau cerita spesifik? Ada kutipan yang cukup kuat dari mantan pecandu. Dia cerita gimana dia memprogram dirinya sendiri 3 kali sehari. 3 kali sehari ya? Ya, dia nentuin tanggal 20 Juli
semua keinginan narkoba bakal hilang selamanya. Dan katanya, pas tanggal itu, dia beneran berhenti total. Beneran berhenti gitu aja? Tanpa usaha keras atau pengganti? Katanya gitu. Dia bilang tidak ada keinginan untuk narkoba, tidak ada tekad baja, tidak ada pengganti. Berhasil. Akhirnya bebas. Itu kutipannya. Kalau bener, ini luar biasa banget sih. Ada studi lanjutannya nggak soal ini? Ada. Studi lanjutan kecil pada 15 orang. Hasilnya nggak ada yang kambuh. Terus hidup mereka juga berubah positif. Hubungan keluarga membaik, jadi lebih punya tujuan hidup. Dan ini semua dikaitkan lagi ke pemrograman internal tadi ya? Iya, benang merahnya selalu ke sana. Dan menariknya, klaim ini nggak berhenti di pemulihan pribadi ya, tapi sampai ke isu sosial kayak kemiskinan juga. Betul, ada cerita Larry Hildore dari Departemen Layanan Sosial. Dia pakai tes konsep diri Tennessee buat ngukur dampak ke penerima bantuan sosial. Hasilnya gimana? Laporannya sih subjektif ya, tapi positif. Ada yang merasa lebih dekat sama anak, sakit kepala kronisnya hilang, ada yang berhasil dapat pekerjaan. Semuanya ini dikaitkan sama peningkatan konsep diri setelah ikut pelatihan. Bahkan sampai ke lingkungan penjara juga dibahas. Iya, sampai ke sana. Meskipun sumber Anda juga mengakui ya kalau untuk penjara ini lebih banyak laporan pribadi dari narapidana sama instruktur kayak Lilo Zowick. Jadi bukan studi statistik formal kayak yang tadi. Bukan, lebih ke testimoni gitu. Tapi kesaksian mereka itu mengindikasikan kalau lingkungan penjara jadi terasa kurang brutal, terus masa hukuman malah jadi kesempatan buat bertumbuh bagi yang mempraktekkan metode ini. Oke. Jadi kalau kita coba tarik kesimpulan dari semua contoh ini, intisarinya apa ya? Gini, materi yang Anda berikan ini secara konsisten nunjukin klaim bahwa fokus mental dan visualisasi yang terarah itu bisa membentuk ulang cara kita mandang diri sendiri. Dan itu kemudian dampaknya nyata ke perilaku dan hasil di berbagai area kehidupan. Benang merahnya itu kayaknya pergeseran fokus ya, dari nyari pengakuan luar, jadi nemuin dan ngaktifin kekuatan dari dalam diri sendiri. Sebuah gagasan yang kuat memang. Nah, sebagai penutup nih, ini ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, yang terinspirasi dari materi tadi. Silakan. Kalau visualisasi internal yang terfokus diklaim bisa begitu nyata mempengaruhi harga diri dan tindakan, mulai dari hal kecil kayak berhenti gigit kuku sampai bebas kecanduan, kira-kira batasan pribadi mendalam apa lagi ya yang mungkin bisa Anda dobrak pakai fokus mental serupa, walaupun mungkin mulainya dari langkah kecil dulu. Coba direnungkan.